Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagare yang mati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-16, yang artinya di dalam bahasa Indonesia, mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya, yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan segala kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itulah janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian Kagare Allah, siapa yang dirujuk atau yang direpresentasikan oleh Allah di ayat ini? Siapa mereka? Siapa mereka yang amal baiknya akan diterima? Dan siapa mereka yang kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian yang dirahmati Allah, kalau kita diberikan janji oleh Allah, janji yang benar, seperti yang disebutkan ayat tadi, bahwa amal perbuatan kita, amal baik kita akan diterima, kemudian kesalahan kita akan dihapus. Apakah kita akan menerimanya? Tentu saja kita akan menerimanya. Nah, siapa mereka ini? Sehingga Allah menjadikan hal tersebut. Nah, di ayat sebelumnya, ayat ke-15, Allah SWT berfirman, dan kami perintahkan kepada mereka agar berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi yang pertama, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Kata yang digunakan ini adalah hasan juga di sini dalam bahasa Arab. Jadi mereka tidak cuma berbuat yang wajib, tapi memperindah perbuatan mereka dalam menghormat kepada orang tuanya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian kalimat Allah, berbakti pada orang tua disebutkan oleh para ulama merupakan hal yang kedua setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian kalian ya Allah, selanjutnya ayat ini menyebutkan bahwa ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan juga melahirkannya dengan susah payah. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Setelah kepada orang tua disebutkan ibunya, karena Rasulullah sendiri bersabda bahwa kita mencintai atau hormat kepada ibunya sebanyak 3 kali. Baru yang keempat Rasulullah ditanya menyebutkan ayahnya. Jadi dalam ayat ini hormat kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua, kemudian disebutkan gambarannya ibunya. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan lunar month ya, jadi bulan Hijriah ya, bulan. Jadi di menyusuinya dalam masa 30 bulan lunar month ya, bulan Hijriah. Kemudian disebutkan di sini sehingga anak tersebut sampai pada umur 33 tahun. Jadi dari sini disebutkan sampai kuat fisiknya. Disebutkan oleh para ulama kuat fisiknya itu pada umur 33 tahun. Dan menjadi matang pikirannya pada umur 40 tahun. Ya, di sini disebutkan hari itu sehingga sudah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Itu yang maksudnya di sini. Kemudian yang penting, dan kita akan menutup kajian kita sekarang ini dengan doanya. Jadi anak yang soleh tersebut berdoa, ya Tuhanku, ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada orang tuaku. Jadi hal yang pertama dalam berdoa adalah bersyukur kepada Allah. Ya, ini adab dalam berdoa. Pertama, syukur. Sebelum meminta, dalam hal ini kita meminta ingin bersyukur. Ya, jadi kita bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tua dan juga kepada kita. Itu yang pertama poinnya dalam doa tersebut. Dan yang kedua, doanya general ya. Yang kedua, ingin atau diberikan petunjuk agar dapat berbuat baik yang diridhoi. Apapun perbuatan baiknya, yang penting diridhoi oleh Allah. Itu yang kedua. Kemudian aku juga diberikan kebajikan yang mengalir, amal jariah, sampai kepada anak cucuku. Nah, di sini disebutkan yang oleh para ulama artinya adalah dia ingin anak cucu atau keturunan kita, keturunan dari anak yang berdoa ini, mendoakan anak yang soleh. Dalam hal ini anak yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintah atau ajaran Rasulullah SAW. Anak yang soleh itu definisinya adalah anak yang beriman kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya. Itu yang disebut qurratu a'yun. Ya, pertama-tama sebelum sukses di dunia yang pertama adalah hidayah terhadap anak tersebut. Di sini terakhir doanya, sungguh aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku orang-orang yang sebagai orang-orang yang muslim, yaitu orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dan adik pengajian dirahmati Allah, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.